warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanto Suara dan teman saya Surya Ramadan. Di sini kita akan menjelaskan distribusi sampling rata-rata. Nanti kita akan membagi dua ya. Jadi Surya nanti akan di slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu distribusi sampling rata-rata. Yang pertama yaitu adalah populasi dan sampel. Populasi, totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Next. Distribusi sampling merupakan distribusi teoritis, yaitu distribusi kemungkinan dari semua hasil sampel yang mungkin dengan ukuran sampel yang tetap atau N pada statistik atau karakteristik sampel yang digeneralisasikan ke populasi. Distribusi sampling memungkinkan untuk memperkirakan probabilitas hasil sampel tertentu untuk statistik tersebut, merupakan jembatan karena melalui distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi. Oke, next. Distribusi sampling. Secara umum, informasi yang perlu untuk mencirikan suatu distribusi secara cukup akan mencakup ukuran, kecenderungan, memusat atau mean, median, modus, ukuran persebaran data atau range, standar, deviasi. Itu selanjutnya bentuk distribusi. Strategi umum penerapan statistik inferensial adalah pindah dari sampel ke populasi melalui distribusi sampling. Nah, yang selanjutnya adalah lambang parameter dan statistik. Di sini ada rata-rata, varian simpang baku, jumlah observasi, dan proporsi. Dan di sini sudah ada lambang parameter populasi dan lambang meter statistik sampel yang masing-masing dilambangi dan berbeda-beda ya. Ada S, N, P, N. Oke, selanjutnya metode sampling, cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi. Alasan dipilih metode ini yaitu satu, objek penelitian yang homogen. Yang kedua, objek penelitian yang mudah rusak. Yang ketiga, penghematan biaya dan waktu. 4, masalah ketelitian. Yang kelima, ukuran populasi. 6, faktor ekonomis. Nah, selanjutnya, teknik penentuan jumlah sampel. Yang pertama, pengambilan sampel dengan pengambilan yang rumusnya adalah N pangkat N. 2, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Nah, di sini sudah ada rumusnya JNN KN pangkat. Oke. Selanjutnya itu distribusi sampling. Distribusi sampling dari besaran-besaran statik, SPT rata-rata, simpangan baku, proporsi yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Nah, ada juga jenis-jenis distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling yang lain. Nah, di sini kalau kelompok 1 adalah distribusi sampling rata-rata menjelaskannya. Nah, kemungkinan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya Ramadan. Kepada Surya dipersilakan. Baik, saya Surya Ramadan akan melanjutkan penjelasan dari Wawan, yaitu distribusi sampling rata-rata, pemilihan sampel dari populasi terbatas. Untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau N per N itu lebih dari 5%. Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau N per N itu kurang dari 5%. Sebuah toko memiliki 5 karyawan A, B, C, dan E.
dengan upah per jam 23345. Jika upah yang diperoleh dianggap sebagai populasi, tentukan tanpa pengembalian. Rata-rata sampel adalah 2 unsur. Rata-rata dari rata-rata sampel, simpangan baku dari rata sampel, banyaknya sampel yang mungkin adalah 10 buah. Rata-rata dari sampel 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 sama dengan 3,4. Simpangan baku sama dengan 0,62. Upah per jam, pekerja memiliki rata-rata Rp500 per jam dan simpangan baku Rp60. Berapa probabilitas bahwa upah rata-rata 50 pekerja yang merupakan sampel random akan berada di antara 510 sampai 520? Diketahui 500 simpang B 60 kurang N sama dengan 50, X sama dengan 510 dan 520. X sama dengan 510 maka Z sama dengan 1,18. X sama dengan 520 maka Z sama dengan 2,36. P 1,18 kurang dari Z kurang dari 2,36 sama dengan P 0 Z 2,36. P 0 Z 1,18 sama dengan 0,4909 dikurang 0,3810 sama dengan 0,1099. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.